Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam istirahat kami. Sehingga kami pada pagi hari ini boleh bangun dengan keadaan sukacita. Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatunya harus kami mulai dengan firman-Mu. Agar kami melangkah, agar kami berjalan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Dan boleh menutup hari nanti malam dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Berbicara Engkau Bapa pada pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul kita pada pagi hari ini adalah berlian. Landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. 2/3 berlian di seluruh dunia ada di suatu kota yang bernama Antwerp di Belgia. Kota Antwerp menjadi pusat berlian di dunia. Dari kota ini juga muncul pepatah kuno yang berbunyi diamond cut diamond, yang artinya berlian memotong berlian. Pepatah ini merupakan gambaran sederhana dari sebuah perselisihan antara dua hal yang sama kuat. Jadi seorang yang kuat atau keras hanya bisa ditaklukkan oleh seorang yang sama kuat. Demikianlah pepatah kuno itu mengatakan. Berlian sebagai benda terkeras di bumi hanya bisa dipotong oleh berlian juga. Dan hal ini juga sudah ada di Alkitab yang ditulis di kitab Amsal yang mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Kita mengakui bahwa nature kita yang penuh dengan dosa ini, yaitu kebencian, iri hati, dengki, amarah, egosentris, serakah, dan segala keinginan daging itu ada dalam diri kita. Makanya Tuhan sangat memahami hal ini. Dan sangat tahu bagaimana karakter atau sifat-sifat dosa itu harus ditempa dan diasah menjadi manusia yang mempunyai hati lebih baik. Manusia adalah makhluk sosial. Jadi tidak ada yang dapat lebih efektif untuk mengasah atau menempa hati manusia itu selain oleh sesama manusia itu sendiri. Contohnya tentu kita pernah merasakan bertemu dengan orang-orang yang sangat menggusarkan hati kita, mengecewakan hati kita, menyebalkan hati kita. Rasanya sangat menjengkelkan dekat dengan dia dan membuat kita sakit hati, benci dan bahkan kepahitan dalam hidup ini. Orang-orang yang sering mencurangkan, membuat curang kita, orang-orang yang bersifat sombong kepada kita, bahkan orang-orang yang mengecilkan, melecehkan, sehingga membuat kita marah, menuduh kita penuh dengan kebohongan. Namun kita menyadari bahwa jika kita marah, meledak, maka akan membuat masalah akan semakin rumit. Memang ingin melampiaskan amarah kita kepada orang-orang yang jahat kepada kita, orang-orang yang menyakitkan kita. Maka disitulah sesungguhnya makna dari Amsal 27 ayat 17 tadi. Orang menajamkan sesamanya. Kita sedang diasah, kita sedang ditempa di tengah-tengah orang yang jahat itu, agar kita semakin baik dalam perilaku kita. Semakin kita dikikis akan ketinggian hati kita, semakin kita dikikis akan amarah kita,
semakin kita dikikis akan keegoisitas kita. Sehingga kita boleh diasah, ditempa oleh orang-orang yang bertindak jahat kepada kita. Perubahan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan mempunyai hati semakin bisa menerima sikap mereka dan mengambil langkah bijaksana untuk tidak marah dan bahkan melangkah untuk mengampuni orang tersebut. Jadi, hati kita sedang diasah, ditempa bila kita mengalami hal-hal yang mengecewakan hati kita dari sesama kita. Jangan marah. Kita berada pada waktu kita berada di tengah-tengah orang yang menyebalkan dalam hidup kita. Dengan cara itu, hati kita sedang diasah dan ditempa untuk semakin bijaksana dan mampu melewati hal-hal tersebut dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hati kita. Walaupun kita ada di tengah-tengah orang yang menyebalkan kita, membuat kita sakit hati atau kepedihan, kita tetap menahan amarah kita, berserah kepada Tuhan, karena hati kita sedang ditempa, hati kita sedang diasah untuk kita semakin serupa di dalam Tuhan, untuk kita menjadi orang-orang lebih bijaksana, sehingga kita boleh melihat semua hal yang mengecewakan hati kita dari sisi yang berbeda, dari sisi Kristus, di mana segala sesuatu itu adalah membuat kita semakin bijaksana dalam hidup ini. Sehingga terpancarlah dari hati kita itu kehidupan, hal-hal yang baik yang menjadi berkat buat sesama kita. Selamat pagi. Selamat bertumbuh dalam rohani, dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.